Terminal bus antar kota mulai lengang menjelang malam. Lampu-lampu redup menyala, beberapa pedagang asongan masih berjalan menawarkan dagangan. Salah satunya Pak Karno, pria 50 tahun yang sudah hampir 10 tahun berjualan air mineral, kopi, dan roti kecil di terminal ini. Ia dikenal ramah, tak pernah banyak bicara, hidup sendiri di rumah petak belakang pasar. Pak Karno memanggul termos di tangan kiri dan keranjang kecil di kanan. Sesekali ia menawarkan kopi sachet ke sopir atau penumpang yang baru turun. Di bangku beton dekat parkiran bus malam, dua preman terminal nongkrong sambil merokok. Sabto, preman muda dengan jaket hitam, dan Rojak, preman lebih tua yang jadi semacam ketua di antara para pemalak di terminal. "Ayo Pak, lewat sini," kata Sabto sambil menepuk tangan. Pak Karno berhenti, tersenyum kecil. "Mau kopi bang?" "Lah, bukan itu yang kita mau Pak," kata Rojak. Ia menatap ke arah keranjang. Pak Karno mulai paham. Ia pelan-pelan mengeluarkan 2 lembar uang ribuan, memberikannya pada Sabto. "Cuma segitu, lah daganganmu habis kan Pak?" tanya Sabto menyentuh keranjang. "Ini uang modal besok bang," jawab Pak Karno perlahan. "Kalau kurang, saya nyusul besok." Sabto mendengus, tapi tidak memaksa. Rojak bangkit, meraih sebotol air mineral dari keranjang dan mengambilnya tanpa membayar. "Jangan balik dulu sebelum setor, paham?" katanya datar. Pak Karno hanya mengangguk. Ia berjalan menjauh, tubuhnya sedikit membungkuk menahan lelah. Di ujung terminal, angin berembus lebih dingin. Tak ada lampu yang benar-benar terang, hanya cahaya dari warung kecil dekat pagar. Beberapa sopir dan kenek duduk sambil ngopi. Salah satunya Derajat, sopir bus malam berusia 30-an yang sudah kenal Pak Karno sejak lama. "Pak Karno belum kesini ya?" tanya Derajat sambil melihat jam. Aji, keneknya yang masih muda dan suka bercanda, menjawab, "Tadi katanya mau keliling dulu. Tapi kok lama ya?" Derajat berdiri, mencoba melihat ke arah tempat biasa Pak Karno duduk kalau lelah. Kosong. "Mungkin istirahat di pos jaga," kata Aji. "Atau udah pulang?" Malam berlalu. Tidak ada yang sadar bahwa Pak Karno tidak pernah terlihat kembali sejak dari tempat Sabto dan Rojak duduk tadi. Keesokan harinya suasana terminal berubah. Polisi datang. Garis kuning dipasang di sudut belakang terminal, dekat toilet umum yang jarang dipakai. Beberapa pedagang berbisik-bisik. "Kamu dengar? Katanya yang meninggal itu Pak Karno. Katanya kepleset. Tapi anehnya, gak ada luka jatuh. Cuma ada bekas lebam di lengan." Sabto dan Rojak ikut melihat dari kejauhan. Wajah Rojak datar, tapi Sabto tampak sedikit gelisah. "Apa kita bakal diselidiki?" tanya Sabto pelan. Rojak mengunyah permen karet, lalu menjawab tanpa menoleh, "Kalau nggak banyak ngomong, aman." Mereka tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir terminal terasa biasa-biasa saja. Sebulan sudah berlalu sejak kematian Pak Karno. Terminal kembali sibuk, meski beberapa pedagang memilih pindah keluar pagar karena merasa tidak nyaman. Beberapa sopir juga mulai menghindari area belakang terminal, apalagi saat malam. Derajat duduk di dekat kemudi busnya yang terparkir sambil merokok. Di sampingnya, Aji berdiri menyender ke badan bus. "Lu dengar cerita Pak Mardi?" tanya Aji. "Yang mana?" Katanya waktu dia nyetir, ada bayangan putih lompat dari jembatan ke atas busnya. Derajat menoleh. "Ke atas bus?" Aji mengangguk. "Iya, waktu berhenti buat istirahat dia naik ke atas buat cek. Gak ada siapa-siapa, tapi atapnya kotor kayak abis diinjak." Derajat tertawa kecil, meski wajahnya tidak sepenuhnya santai. "Udah, jangan suka dengerin yang gak jelas." Dari kejauhan, Sabto lewat sambil membawa kantong plastik. Ia mendekat ke arah mereka. "Ngomongin apaan? Hantu terminal?" sapanya dengan nada mengejek. Aji nyengir. Bang Sabto, iya nih cerita-cerita dari sopir. Basi, gak ada hantu-hantuan. Lu semua kebanyakan nonton film,"
kata Sabto sambil duduk di bangku besi. Ia mengeluarkan rokok. Lagian, kalaupun ada yang ganggu, ya bukan kita. Kita kan cuma kerja. Tambahnya sambil melirik Derajat. Derajat diam sebentar. Pak Karno juga kerja. Sabto tidak membalas. Malam mulai larut. Penumpang mulai berdatangan. Derajat dan Aji masuk ke dalam bus, bersiap untuk keberangkatan. Sementara Sabto berjalan ke arah pintu keluar terminal. Bus mulai melaju pelan. Derajat menyalakan lampu dashboard, matanya sesekali menatap spion. Di tikungan pertama setelah keluar terminal, Derajat menghentikan napasnya sesaat. Ada sesuatu yang bergerak cepat di atas kaca. Putih, refleksi dari spion kanan menunjukkan sosok seperti kain melayang di atas bus. Derajat spontan menarik setir ke kanan. Bus bergoyang, hampir menyentuh trotoar. Aji terkejut, berpegangan ke kursi. Mas, kenapa?" Derajat tidak langsung menjawab. Ia menepikan bus perlahan, menarik rem tangan. Beberapa penumpang mulai bertanya-tanya. Derajat menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Gua lihat sesuatu," katanya pelan. "Apa?" tanya Aji, ikut melihat ke kaca depan. Derajat menggeleng. "Gak tahu, kayak lompat dari atas." Mereka diam beberapa detik. Aji akhirnya buka suara. Lebih pelan. "Jangan-jangan Pak Mardi bener." Derajat tidak menjawab. Ia menyalakan mesin lagi, perlahan membawa bus kembali ke jalurnya. Dalam hati, Derajat mulai mengingat sesuatu. Beberapa malam lalu, ia melihat bayangan putih duduk di kursi belakang, tapi mengira itu bayangan kain. Sekarang, rasanya semua mulai masuk akal. Bus malam milik Derajat berangkat dari terminal lebih lambat dari biasanya. Beberapa penumpang terlihat tidak nyaman saat masuk ke dalam bus. Mereka saling pandang, lalu satu orang mengeluh. "Pak, baunya nggak enak banget di dalam. Kayak bau apek campur." "Entahlah," ujar seorang ibu dari barisan tengah. Derajat menoleh dari balik kemudi. "Maaf Bu, mungkin karpetnya belum sempat dibersihkan." Aji masuk dari pintu belakang, menghitung jumlah penumpang. Wajahnya ikut berkerut. "Beneran Mas, baunya nyengat. Kayak dari pojokan belakang," kata Aji sambil berjalan ke arah bangku paling belakang. Ia menunduk, mengecek bagian bawah kursi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan basi, tidak ada bangkai tikus seperti yang sempat dibisikkan penumpang. "Bersih Mas," lapor Aji, kembali ke depan. Derajat mengangguk, lalu menutup pintu bus. Mereka berangkat ke tujuan berikutnya. Perjalanan malam itu cukup tenang. Lampu dalam bus dimatikan sebagian, hanya menyisakan cahaya redup dari atas kepala sopir. Aji duduk di bangku lipat dekat pintu masuk, sambil sesekali menguap. Bus melaju di jalan antar kota yang sepi. Beberapa penumpang sudah tertidur. Aji berdiri, berjalan perlahan ke belakang untuk mengecek keadaan. Saat ia melewati bangku baris tengah, langkahnya terhenti. Dari sudut mata, ia seperti melihat ada sosok duduk diam di pojok belakang. Sosok itu memeluk lutut, badannya dibungkus kain putih. Aji memicingkan mata. Ia yakin bangku itu kosong sejak awal. "Aneh," gumamnya. Ia maju beberapa langkah, tapi saat sampai di barisan belakang, bangku itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aji menoleh ke arah depan. Semua penumpang tertidur atau diam. Ia duduk sebentar di bangku belakang, mencoba menghirup napas dalam. Bau itu masih ada, dan malah terasa lebih kuat. Setelah beberapa menit, ia kembali ke depan. "Gimana?" tanya Derajat sambil mengemudi. Aji tidak langsung menjawab. "Tadi kayak ada orang duduk di bangku belakang, tapi pas dicek nggak ada." Derajat hanya menatapnya lewat kaca spion. Bus berhenti di rest area kecil. Beberapa penumpang turun untuk ke toilet atau membeli makanan. Derajat ikut turun untuk merokok. Aji tetap di dalam bus, duduk di dekat pintu. Saat melirik ke belakang, matanya membelalak. Di bangku terakhir terlihat jelas sosok putih duduk memeluk lutut.
dengan kepala sedikit menunduk. Wajahnya tidak terlihat, tapi kain pembungkusnya kotor dan sedikit robek di ujungnya. Aji berdiri pelan, tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, lampu dari rest area menyinari bagian dalam bus. Sosok itu tidak ada. Aji terdiam. Ia tidak bicara apa-apa saat Derajat naik kembali ke dalam bus. "Lu kenapa diem aja?" tanya Derajat. "Kayaknya gue lihat sesuatu lagi," jawab Aji pelan. Derajat tidak menjawab. Tapi di spion kecil dekat kemudi, ia sempat melihat bayangan putih melintas cepat di lorong bus. Yoga berdiri lama di dekat warung kecil dekat pintu keluar terminal. Tubuhnya gelisah. Rokok di tangannya sudah hampir habis. Beberapa pedagang dan sopir yang mengenalnya sempat menyapa, tapi Yoga hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dulu, Yoga dikenal sebagai preman kecil. Ia ikut-ikutan Sabto dan Rojak memalak pedagang, termasuk Pak Karno. Tapi sejak kematian Pak Karno, ia perlahan menjauh. Sekarang, ia bekerja membantu bersih-bersih di area parkir. "Lu kok pucat gitu gak?" tanya Pak Urip, penjaga malam yang baru keluar dari pos kecilnya. Yoga menoleh. "Pak Urip, saya kayaknya mimpiin Pak Karno." Pak Urip mendekat. "Mimpi gimana?" Yoga menatap kosong ke arah bus kosong yang terparkir. "Dia berdiri, Pak, deket lapak tempat dia biasa jualan. Nggak ngomong apa-apa. Tapi saya tahu dia marah." Pak Urip tidak langsung jawab. Ia mengambil bangku plastik dan duduk di samping Yoga. "Orang udah mati, biasanya datang kalau ada yang belum selesai," kata Pak Urip pelan. "Tapi nggak semua bisa lihat mereka." "Maksudnya gimana?" tanya Yoga pelan. "Ya, yang ngelihat biasanya orang yang pernah nyakitin, yang punya utang perasaan," jawab Pak Urip, menatap kosong ke arah parkiran. "Mungkin bukan semua yang bisa lihat, tapi yang pernah nyakiti pasti akan didatangi." Yoga diam. Ia memandangi tangannya sendiri, lalu mengingat lagi waktu ia ikut merampas uang jualan Pak Karno. Saat itu ia hanya tertawa melihat Pak Karno memohon. Di sisi lain terminal, Rojak berdiri sambil menelepon seseorang. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Sabto datang mendekat. "Lu kenapa, Bang? Kok kayak dikejar utang?" Rojak mematikan teleponnya. "Gua lihat sesuatu." "Apaan?" Rojak menunjuk ke arah ujung terminal, tepat di dekat pilar yang menghadap lahan kosong. "Di situ, tadi gua lihat kayak ada orang berdiri. Diam aja." Sabto melirik ke arah yang dimaksud. "Preman? Bukan, bajunya putih tinggi, nggak gerak sama sekali." Sabto tertawa kecil. "Lu mulai ngelantur, Bang." Rojak menatapnya serius. "Gua nggak bohong. Pas gue lihat lebih lama, gue baru sadar dia berdiri persis di tempat Pak Karno biasa naruh keranjangnya." Sabto berhenti tertawa. Mereka berdua menatap ke arah yang sama. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi Yoga yang berdiri agak jauh di belakang mereka melihat sesuatu yang berbeda. Sosok putih itu masih ada. Berdiri kaku, memeluk lutut, wajahnya tertutup kain kotor. Dan hanya Yoga yang tampaknya bisa melihatnya malam itu. Hari itu, Aji tidak masuk kerja. Derajat heran karena sejak awal kerja, Aji hampir tidak pernah izin mendadak. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Sore menjelang malam, Derajat memutuskan mampir ke kos Aji yang tidak jauh dari terminal. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian, Aji membuka pintu dengan wajah pucat dan badan dibalut selimut tipis. "Lu kenapa, Ji?" tanya Derajat sambil masuk. Aji kembali duduk di kasur. "Demam, Mas, badan lemes semua." Derajat memperhatikan wajah Aji. Matanya cekung dan tubuhnya gemetar. "Tapi gue rasa ini bukan demam biasa," lanjut Aji pelan. Derajat duduk di bangku kecil. "Lu habis ketemu apa?" Aji menunduk. "Semalam waktu gua bantu masukin bagasi, gua lihat sesuatu." "Apaan?" "Waktu gua buka pintu bagasi, tiba-tiba ada kayak lompat masuk. Sosok putih, kepalanya nunduk, mukanya nggak kelihatan.
Tapi yang paling jelas, Aji terdiam sesaat, menarik napas. Tangannya ikut terikat, Mas. Rapat banget ke dada. Kainnya kotor. Waktu itu gue langsung jatuh mundur. Gue gak bisa gerak. Derajat mendengarkan serius. Terus, malamnya gue paksain tidur. Gue mimpi, Mas. Mimpi apa? Pak Karno, jawab Aji pelan. Dia berdiri, mulutnya kebuka kayak mau ngomong. Tapi gak keluar suara sama sekali. Tangannya juga masih terikat, sama kayak di bagasi. Derajat tidak langsung menanggapi. Ia tahu Aji tidak sedang bercanda. Lu yakin itu Pak Karno? Aji mengangguk. Gua inget wajahnya, jelas banget. Tapi dia gak ngomong sepatah kata pun. Cuma tatap gua lama. Suasana kamar hening sebentar. Derajat akhirnya berdiri. Lu istirahat aja dulu. Jangan paksain kerja. Nanti gue omongin ke manajemen. Aji mengangguk pelan. Saat Derajat membuka pintu dan hendak keluar, Aji sempat bertanya, Mas, kalau benar yang kita lihat itu Pak Karno, maksud dia apa ya? Derajat diam sejenak. Entah. Tapi kalau dia sampai datang begitu, mungkin ada yang belum selesai. Terminal makin malam makin sepi. Beberapa warung tutup lebih awal dari biasanya. Pedagang asongan tinggal sedikit, sebagian sudah pindah ke luar area utama. Derajat duduk di dalam bus yang belum berangkat. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari dashboard menyala redup. Ia membuka jendela, menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Sudah beberapa malam terakhir, Derajat merasa aneh. Bus yang ia bawa terasa berat, padahal penumpang hanya separuh kapasitas. Ia sudah cek tekanan ban, sudah pastikan bagasi kosong. Tapi rasanya selalu ada yang menambah beban dari belakang. Aji belum kembali bekerja. Jadi malam ini Derajat berangkat sendiri. Pak Urip lewat di depan bus, membawa senter kecil di tangan. Mas Derajat belum jalan? Tanya Pak Urip. Nunggu jam keberangkatan, Pak. Jawab Derajat singkat. Pak Urip mendekat ke jendela. Sekarang makin jarang yang berani nunggu di dalam bus gelap gini. Katanya banyak yang lihat bayangan lewat di lorong. Derajat hanya tersenyum tipis. Saya udah biasa, Pak. Kalau yang biasa udah mulai ngerasa beda, berarti memang ada yang enggak beres, kata Pak Urip sambil berlalu. Derajat menghela napas, lalu menutup jendela. Ia berdiri, membuka pintu depan, turun sebentar untuk ke warung membeli minum. Bus ditinggalkan dalam keadaan kosong. Mesin mati, lampu dalam juga mati. Beberapa menit kemudian, Derajat kembali dengan kantong plastik. Ia naik ke kursi sopir, menaruh plastik di sisi kanan. Saat hendak duduk, ia tertegun. Di atas jok sopir ada botol air mineral ukuran sedang. Masih tersegel, dingin, dan tidak ada bekas tangan. Derajat mengangkatnya pelan. Botol itu bukan miliknya. Ia yakin betul tadi bus kosong total. Ini bukan punyaku, gumamnya. Ia buka plastik belanjaan, mengecek isinya. Benar, ia hanya beli kopi kaleng dan biskuit, tidak beli air. Derajat melihat botol itu lebih dekat. Di bagian bawah botol ada coretan spidol pudar. Tulisannya kecil, Karno. Derajat terdiam cukup lama. Botol itu mirip sekali dengan yang biasa dijajakan almarhum Pak Karno. Termos dan botol-botol kecil yang dibawa Pak Karno selalu punya tanda seperti itu agar tidak tertukar. Derajat menaruh botol perlahan ke lantai. Ia menghidupkan mesin bus dengan tangan sedikit gemetar. Saat menyalakan lampu dalam bus, tidak ada apa-apa. Lorong kosong. Tapi entah mengapa, perasaan berat itu kembali muncul. Seolah bus tidak benar-benar kosong malam ini. Sabto belakangan ini berubah. Ia tidak lagi banyak bercanda atau duduk lama-lama dengan Rojak. Wajahnya terlihat lelah dan sering menoleh ke belakang saat berjalan, seolah sedang diawasi. Di terminal, beberapa sopir mulai bertanya-tanya. Bang Sabto sekarang pendiam ya, celetuk salah satu sopir ke Pak Urip. Pak Urip hanya mengangguk. Mungkin lagi ada masalah. Jawabnya pendek. Sabto lebih banyak duduk sendirian di bangku pojok terminal.
Tangannya gemetar saat merokok. Matanya sayu. Ia jarang menatap orang saat berbicara. Kalaupun diajak ngobrol, jawabannya singkat. "Lu nggak apa-apa toh?" tanya Rojak saat mereka bertemu di warung kecil dekat gerbang. "Enggak bang," jawab Sabto singkat. "Cuma kurang tidur." Rojak mencibir. "Lu bukan kurang tidur, lu kayak habis lihat setan." Sabto tak menjawab. Ia meneguk kopi, lalu berdiri dan berjalan pergi. Di kamar mandi terminal, ia berdiri di depan wastafel, membasuh muka berkali-kali. Matanya memerah, tubuhnya lelah. Ia menatap wajahnya di cermin. Awalnya biasa saja, tapi saat ia tunduk sebentar, lalu menatap lagi, ada bayangan putih berdiri di belakangnya. Kain pembungkus tubuh sosok itu lusuh. Di bagian wajah terlihat tanah basah menempel. Darah kering menodai bagian dahi dan pipi. Kainnya robek di sisi kanan kepala. Sabto membeku. Nafasnya memburu. Ia tidak bisa berteriak. Hanya mampu menatap lewat pantulan cermin. Sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Sabto perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Ia kembali menghadap cermin. Bayangan itu sudah hilang. Ia mundur pelan, punggungnya menyentuh dinding. Tangannya mencari pegangan. Pintu kamar mandi terbuka pelan. Pak Urip masuk, membawa sapu. "Kamu dari tadi di sini?" tanya Pak Urip. Sabto mengangguk pelan. "Pak, saya lihat dia." Pak Urip berhenti menyapu. "Siapa?" "Pak Karno." Di kaca, wajahnya kotor, kainnya berdarah. Pak Urip mendekat. "Tidak semua orang bisa lihat, tapi kalau kamu bisa, berarti dia memang nyari kamu." Sabto menunduk, tangan kirinya gemetar. "Dia makin dekat, Pak. Makin sering muncul. Siang juga nongol," kata Sabto pelan. Pak Urip tidak menjawab. Ia melanjutkan menyapu. Sabto keluar dari kamar mandi. Langkahnya goyah. Di luar, terminal terlihat biasa. Orang-orang sibuk, tapi buat Sabto, semuanya tidak lagi terasa aman. Ia tahu, sosok itu belum akan berhenti. Pagi harinya, kabar tersebar cepat di antara para sopir. Pak Ruli, salah satu sopir bas malam jalur barat, tidak kembali ke terminal. Basnya ditemukan terparkir di pinggir jalan raya antar kota. Mesin masih menyala, pintu terbuka, tapi kursi sopir kosong. Beberapa petugas dari perusahaan bas dan polisi sudah mengecek lokasi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada kerusakan. Hanya satu hal yang aneh. Semua penumpang turun seperti biasa, tapi sopirnya hilang begitu saja. Di terminal, Yoga duduk di dekat warung kopi. Mendengar kabar itu dari Rojak yang baru saja kembali dari lokasi. "Gue sendiri lihat busnya, bener-bener gak ada orang. Padahal baru jalan semalam," kata Rojak. Yoga hanya mengangguk. Ada yang bilang, "Pak Ruli terakhir kelihatan di warung, duduk sambil ngobrol sendiri." "Ngobrol sama siapa?" "Katanya nggak ada orang di depannya." Rojak mendecak. "Jangan bawa-bawa cerita aneh lagi. Sekarang semua dihubungin sama Pak Karno." Yoga menatap Rojak dalam. "Lu pikir ini kebetulan terus?" Rojak terdiam. Beberapa jam kemudian, petugas kebersihan menemukan secari kertas kecil saat membersihkan dalam bas Pak Ruli. Kertas itu adalah tiket penumpang. Masih utuh, jatuh di lantai dekat bangku belakang. Di kolom nama tertulis satu kata, Karno. Yoga mendapat salinan fotonya dari kenalannya. Ia tunjukkan pada Derajat yang baru tiba. "Lihat ini mas," Derajat membaca pelan. "Tiket terakhir." Yoga mengangguk. Gak ada yang merasa mencetak tiket ini. Semua daftar penumpang resmi dicek. Nama ini gak ada di sistem. Derajat mengembuskan napas. "Lu yakin ini?" "Mas, ini bukan cuma tentang rasa bersalah. Ini kayak peringatan," kata Yoga pelan. Dia bisa masuk bas, duduk, diam, tapi sopirnya hilang. Derajat menatap gambar tiket itu cukup lama. Pikirannya kacau. Satu persatu orang di sekitar terminal mulai melihat sesuatu, merasakan sesuatu, atau bahkan menghilang. "Pak Ruli nggak pernah ikut ganggu Pak Karno kan?" tanya Derajat.
Enggak, jawab Yoga cepat. Tapi dia pernah tutup mata waktu Rojak dan Sabto malak. Pernah lihat, tapi pura-pura nggak lihat. Derajat mengangguk pelan. Berarti bukan cuma pelaku yang didatangi. Pak Urip duduk di ruang kecil pos keamanan, di depan layar monitor CCTV terminal. Malam itu ia sendirian. Karena makin banyak kejadian aneh, ia memutuskan mengecek rekaman beberapa minggu terakhir. Ia memutar ulang file dari malam ketika Pak Ruli menghilang. Tepat pukul 2 dini hari, satu kamera yang mengarah ke area parkir belakang bus merekam sesuatu yang ganjil. Di layar, terlihat bayangan putih melintas pelan di belakang salah satu bus. Gerakannya tidak seperti manusia, tidak terburu-buru, hanya berjalan pelan dari satu sisi ke sisi lain, lalu menghilang di balik bodi bus. Pak Urip memundurkan video, lalu memajukannya lagi. Bayangan itu tetap muncul. Ia memperbesar tampilan. Sosok itu berdiri tegak. Bungkus kain putih menutupi tubuhnya dari kepala sampai kaki. Di bagian kepalanya terlihat satu sisi bolong, seperti bekas hantaman benda tumpul. Lubang itu hitam dan tidak simetris. Pak Urip bergumam, "Itu Pak Karno." Ia mengambil flash disk, menyalin file rekaman ke dalamnya. Paginya, ia membawa salinan itu ke kantor polisi terdekat. Tapi saat dibuka, file tidak bisa diputar. "Rusak, Pak," kata petugas. "Nggak bisa dibuka." Padahal malam sebelumnya, video itu masih jelas terlihat. Pak Urip kembali ke terminal, mencoba membukanya dari komputer pos. Tapi file yang tersisa hanya potongan pendek, penuh gangguan visual, tidak bisa lagi menunjukkan apapun dengan jelas. Ia frustrasi, akhirnya ia mengambil selembar kertas, duduk di mejanya, dan mulai menggambar. Ia lukis sosok putih berdiri kaku, dengan kepala miring ke kiri. Di sisi kanan kepala, ia gambar lubang besar dan gelap. Di sekitar kain, ia beri garis-garis kasar, menandakan bekas tanah dan debu. Derajat datang ke pos malam itu, ingin mengambil jaket yang tertinggal. Pak Urip menyambutnya sambil menunjuk gambar di meja. "Ini yang saya lihat semalam di kamera," katanya. Derajat memperhatikan gambar itu. Diam beberapa saat. "Masih kelihatan seperti Pak Karno," ucapnya pelan. Pak Urip mengangguk. Derajat menatap gambar itu lebih lama. Ia merasa sosok yang muncul bukan lagi sekadar gangguan, tapi sedang mengirim pesan. Dan mereka semua sedang kehabisan waktu untuk memahami maksudnya. Yoga berdiri di ujung terminal, membawa bungkusan kecil berisi bunga tabur. Di belakangnya, Derajat dan Aji ikut melangkah pelan. Mereka bertiga berhenti di dekat tiang lampu, tempat Pak Karno biasa menjajakan minuman. Tempat itu kini kosong. Tidak ada yang mau berdagang di sana. Sejak kejadian-kejadian aneh muncul, Yoga membuka bungkusan, lalu menaburkan bunga di atas lantai semen yang retak. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu membaca doa pelan. Derajat dan Aji mengikutinya. Tak ada yang berbicara, hanya suara angin malam dan gemerisik dedaunan kering. "Maaf Pak Karno," gumam Yoga pelan, hampir tak terdengar. Aji memejamkan mata lebih lama. Ia masih terbayang wajah Pak Karno dalam mimpinya. Selesai berdoa, mereka berdiri dalam diam. Derajat akhirnya buka suara. "Gua nggak tahu ini cukup atau enggak, tapi kalau dia masih marah, semoga ini sedikit ngurangin." Yoga menatap tempat itu lama, lalu mengangguk. Yang bisa kita lakukan cuma minta maaf. Walau telat, mereka bertiga lalu kembali ke area parkir. Sementara itu, Sabto memilih tidak ikut. Saat diajak, ia menolak dengan nada tinggi. "Ngapain tabur-tabur bunga segala? Udah kejadian juga, nggak bisa dibalikin." Rojak sempat membujuk, tapi Sabto tetap pergi begitu saja, naik ke lantai 2 terminal untuk istirahat. Menjelang tengah malam, suasana terminal mulai kosong. Hanya tersisa beberapa bus dan sopir yang menunggu penumpang. Di lantai 2, Sabto berjalan menuju tangga untuk turun kembali.
Ia memegang pagar besi, hendak menuruni anak tangga. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa berat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat melangkah ke tangga pertama, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Sabto tidak sempat berteriak. Ia ditarik mundur. Tubuhnya terseret di lantai kasar. Sosok putih muncul cepat dari balik tembok. Bungkus kainnya lusuh, dengan kepala sedikit miring. Wajahnya penuh tanah. Salah satu sisinya berlubang. Sabto mencoba menendang, tapi tidak bisa. Beberapa detik kemudian, dia terguling dari anak tangga, menghantam lantai dasar. Tubuhnya tergeletak. Pak Urip yang mendengar suara jatuh segera berlari ke arah sumber suara. Sabto pingsan, tidak ada luka serius, tapi tubuhnya gemetar dan bibirnya komat kamit. Dia narik saya, dia tarik saya, bisik Sabto saat sadar sesaat. Pak Urip menoleh ke tangga. Kosong, tapi udara di sana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Rojak duduk di dekat halte dalam terminal, sendirian. Tangannya memegang botol air, tapi isinya belum disentuh sejak tadi. Matanya terus menatap lurus ke arah jalur keberangkatan bus, seolah menunggu sesuatu. Derajat mendekat dari arah belakang. "Bang, lu nggak pulang?" Rojak menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi pandangannya tajam. "Gua lihat mukanya tadi," katanya pelan. "Siapa?" tanya Derajat, duduk di sampingnya. "Pak Karno, bukan bayangan, bukan dari jauh, jelas." Mukanya penuh tanah, tapi dia senyum. Matanya kayak nembus langsung ke dalam kepala gua. Derajat menelan ludah. "Dia masih ingat kita semua," lanjut Rojak. "Satu-satu udah didatangi. Mungkin sekarang giliran gua." Derajat menghela napas. "Kita udah minta maaf. Gua juga ikut malak dia," kata Rojak. Derajat tidak menjawab. Ia tahu rasa bersalah itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan kata-kata. "Kalau gua hilang," kata Rojak lagi, "jangan ngomong begitu." Tapi Rojak berdiri. Ia menatap terminal satu kali lagi, lalu melangkah pelan ke arah luar gerbang. Itu terakhir kalinya Derajat melihatnya. Besok pagi, orang-orang mulai mencari Rojak karena tak kunjung kembali. Pak Urip menemukan bekas jejak kaki berlumpur menuju jalan keluar terminal. Jejak itu berhenti di belakang sebuah warung kosong. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada barang yang tertinggal. Seperti menguap begitu saja. Yoga datang membawa kabar ke Derajat dan Aji. "Dia beneran hilang," kata Yoga. "Jejaknya doang yang ada." Aji menatap ke arah tempat Rojak biasa duduk. Kosong. Ia lalu menoleh ke arah Derajat. Malamnya, Derajat bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam terminal. Tapi lebih gelap dari biasanya. Hanya ada satu bus yang menyala lampunya di ujung jalur. Di kejauhan, ia melihat sosok Pak Karno. Pak Karno mengenakan baju yang sama seperti dulu saat berdagang. Di tangannya tergantung tas kecil berisi botol minuman. Wajahnya tampak lebih tenang. Pak Karno menatap Derajat, lalu tersenyum. Ia berjalan perlahan ke arah bus yang pintunya terbuka. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Senyumnya masih sama. Kemudian ia naik ke dalam bus. Pintu menutup, lampu redup. Bus itu melaju perlahan, meninggalkan terminal kosong. Derajat terbangun. Jantungnya berdebar, tapi tidak ada rasa takut. Ia merasa sesuatu sedang berakhir. Beberapa hari berlalu sejak Rojak menghilang. Tidak ada kejadian aneh. Terminal terasa lebih tenang. Beberapa sopir dan pedagang mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Derajat duduk di dalam bus yang belum beroperasi. Mesin mati, lampu dalam dinyalakan setengah. Ia memandangi dashboard, melamun. Di luar, Aji dan Yoga sedang duduk di bangku panjang dekat gerbang masuk. Mereka berbicara pelan. "Lu ngerasa nggak? Suasana udah beda," kata Yoga. Aji mengangguk. "Kayak nggak seseram kemarin-kemarin." Yoga memandangi terminal yang mulai ramai kembali. Mungkin dia udah dapet yang dia mau.
Maaf dari orang-orang yang bersalah? Atau pengakuan dari yang pura-pura nggak tahu? Jawab Yoga pelan. Sementara itu, Derajat masih duduk di dalam bus. Ia hendak merapikan dashboard sebelum turun. Tapi matanya menangkap selembar kertas kecil di atas panel depan. Sebuah tiket, baru. Tidak berdebu, tidak lusuh. Ia mengambil tiket itu, membaca tulisan tangan di kolom nama. "Terima kasih Pak Derajat." Derajat terdiam. Ia menatap tiket itu lama. Tangannya gemetar sedikit. Ia menoleh keluar jendela ke arah gerbang belakang terminal. Di sana sosok putih berdiri. Tubuhnya tidak bergerak. Hanya berdiri menatap ke arah bus. Wajahnya tertutup kain kotor. Tapi tubuhnya tak lagi terlihat rusak seperti sebelumnya. Sosok itu menoleh ke samping, lalu perlahan melangkah menjauh ke arah jalan gelap di belakang terminal. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru. Lalu tubuh itu memudar perlahan hingga menghilang sepenuhnya. Derajat menurunkan tiket itu ke pangkuannya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ada sesuatu dalam dadanya yang terasa ringan. Malam itu, terminal tetap sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Pak Karno sepertinya sudah naik ke bus terakhirnya, dan ia tidak akan kembali lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.